Pengalaman adalah guru yang paling baik. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Pak, Selamat sore. ada kabar Pak? Aduh. Presiden, ya. Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Subun Arif dari Forum News Network. Bagaimana kondisi kesehatan mantan Presiden Joko Widodo? Jawabannya tergantung kepentingannya apa. Kalau mau diperiksa polisi, ya Jokowi seperti dikatakan oleh para pengacaranya, ini sampai sekarang masih belum sehat. Masih dalam observasi dokter dan masih belum bisa bepergian. Tapi kalau untuk hadir di Kongres PSI atau kulineran dengan Presiden Prabowo Subianto, kelihatannya Jokowi nggak ada alasan apapun untuk menyatakan sakit. Dia tetap kelihatan sehat dan bahkan bisa menyampaikan pidato yang cukup panjang pada saat pembukaan Kongres PSI yang berlangsung di kota Solo. Nah, ini yang sekarang memang menjadi pertanyaan karena Joko Widodo itu kan seharusnya diperiksa oleh Polda Metro Jaya itu pada tanggal 17 hari Kamis kemarin ya. Dia mendapat surat panggilan untuk menjalani pemeriksaan. Ini berkaitan dengan pengaduan dia terhadap sejumlah aktivis yang mempersoalkan keaslian ijazahnya. Tapi Jokowi pada waktu itu dia dengan alasan kesehatan minta penundaan pemeriksaan. Katanya dia itu kalau mau diperiksa harus ada approval dari dokter kalau untuk datang ke Jakarta, atau mereka minta melalui pengacaranya ya kalau Jokowi mau diperiksa itu bisa tapi di kota Solo. Tapi 2 hari kemudian ternyata Jokowi itu melakukan kegiatan yang sangat padat selama setidaknya sampai 3 hari ya, Sabtu, Ahad, dan Senin. Hari Sabtunya itu Jokowi hadir di Kongres PSI dan dia menyampaikan pesan-pesan kepada kader PSI dan pada pidato itu kan dia menyampaikan bahwa dia akan all out untuk membesarkan PSI dan dia yakin PSI ini akan bisa menjadi partai yang besar apalagi kemudian logonya sudah diubah dari tangkai mawar merah kemudian menjadi gajah merah dengan kepala yang terpotong. Nah, itu hari Sabtunya. Dan kemudian hari Ahadnya pada tanggal 20 itu kegiatan Jokowi itu sangat panjang ya karena dia menerima kedatangan atau menerima sowannya Presiden Prabowo Subianto dan rombongan dan kemudian setelah Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan Kongres PSI, mereka juga berdua kulineran. Jadi sejak bahkan pada siang harinya juga dia sudah melakukan aktivitas yang lain. Jadi tidak kelihatan bahwa dia sakit dan kegiatan itu berlanjut sampai hari Senin kemarin. Senin kemarin itu Joko Widodo juga terlihat mengantarkan Presiden Prabowo yang bertolak kembali ke Jakarta itu di Bandara Adi Sumarmo. Presiden Prabowo Subianto itu memang melakukan kegiatan selama 2 hari di Jawa Tengah dan salah satunya yakni menghadiri Kongres PSI, penutupan Kongres PSI dan kemudian juga peresmian Koperasi Desa Merah Putih. Jokowi terlihat hadir di Bandara Adi Sumarmo dan semua kegiatan-kegiatan itu kemudian diunggah di akun Instagramnya. Dan pada saat kulineran dia menyatakan bahwa itu jadi momen yang spesial antara dia dengan Prabowo karena semula mereka berduduk berdua kemudian bicara dan baru kemudian beberapa pejabat bergabung termasuk Gibran Rakabuming bergabung satu meja dengan Jokowi sementara para pejabat yang lainnya itu di meja sebelahnya. Nah mereka ini makan di sebuah warung bakmi yang cukup legendaris di kota Solo yakni warung bakmi Bu Citro. Karena itu kemudian orang bertanya-tanya, Jokowi ini sehat atau sakit dan kemudian apa sebenarnya permainan apa yang sedang dia perankan sekarang ini? Karena
bagaimanapun juga soal sakitnya Jokowi ini kan masih menjadi teka-teki karena Jokowi ini sendiri melalui ajudannya dia selalu menyatakan bahwa dia tidak sakit. Dia hanya menderita alergi. Setelah dia pulang dari Vatikan pada April lalu, Jokowi kan pada April lalu itu diutus oleh Presiden Prabowo sebagai utusan pemerintah untuk menghadiri atau menyampaikan duka cita dari pemerintah Indonesia atas wafatnya Paus. Sepulang dari Vatikan itu kan kemudian dia terlihat menderita penyakit kulit dan kepada media ajudannya menyatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak sakit ya, hanya alergi. Tapi kalau melihat kondisinya pada waktu itu memang kelihatannya dia sakit, apalagi kemudian kondisinya tampak memburuk, bercak-bercak di wajahnya yang putih makin terlihat, dan setelah itu dia pergi keluar kota, menghilang cukup lama dengan dalih pada waktu itu dia menemani anak dan cucunya berlibur. Banyak spekulasi yang menyatakan bahwa kondisi kesehatannya memburuk dan dia sehingga kemudian dia dengan dalih berlibur itu sesungguhnya dia berobat, dan diketahui kemudian ternyata Jokowi itu berada di Bali dan beberapa hari atau satu pekan setelah dia menghilang tanggal 26 Juni itu dia kemudian muncul kembali dan terlihat dia mengunggah foto dan video ketika dia sedang bermain di pantai bersama dengan cucu-cucunya. Dan kemudian dia kembali ke Solo itu pada tanggal 12 Juli. Setelah sehari sebelumnya Polda Metro Jaya itu mengumumkan bahwa laporan Jokowi bersama dengan 3 laporan lainnya itu dinaikkan statusnya menjadi penyidikan. Artinya sudah ada tersangkanya, dan yang cukup mengejutkan ternyata tersangkanya bukan hanya 5 orang seperti yang disebutkan sebelumnya oleh para pengacara Joko Widodo dilaporkan ke Polda Metro Jaya, jumlahnya menjadi 12 orang aktivis yang menjadi tersangka. Mungkin ini akumulasi dari 4 laporan yang dinaikkan statusnya, karena dalam kasus dugaan ijazah palsu ini kan Jokowi dan 5 orang pendukung, 5 kelompok, bukan 5 orang ya, 5 orang pendukungnya itu kemudian melaporkan ke Polda Metro Jaya. Ada 2 laporan di drop, dan kemudian 4 laporan lainnya termasuk salah satunya laporan Jokowi itu kemudian ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan. Dan akumulasi kelihatannya dari 4 laporan itu ada total 12 orang yang jadi tersangka, dan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Tinggi sudah dikirim. Dari situ sebenarnya harusnya Jokowi itu di atas angin ya, dan tidak ada alasan bahwa dia menunda pemeriksaan dengan alasan kesehatan. Karena dia yang melaporkan. Biasanya yang begini-begini yang mencoba mengulur waktu atau media sering menyebutnya mangkir itu ya mereka yang jadi tersangka. Jadi mereka kemudian meminta ditunda dan sebagainya. Macam-macam dalihnya, bisa alasan kesehatan, bisa alasan teknis karena waktunya berbenturan dan sebagainya. Tapi yang jelas ini kalau yang melaporkan itu sangat jarang sekali ini dia justru meminta penundaan. Nah, dalam kasus Jokowi kan harusnya dia yang paling bersemangat. Kenapa? Karena laporannya sudah ditindaklanjuti oleh polisi dan kemudian sudah ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan. Tapi kan kita tahu petanya sekarang ini sedang berubah. Meskipun para aktivis ini statusnya dinaikkan, tapi secara opini publik mereka itu berada di atas angin. Ya, banyak orang sekarang ini kalau Anda amati di media sosial, dan itu juga dikonfirmasi oleh Drone Emprit, bahwa orang semakin yakin bahwa ijazahnya Jokowi itu palsu. Dan ini saya kira situasi yang tidak menguntungkan juga bagi Polda Metro Jaya kalau dia terus memaksakan mereka, para aktivis yang dilaporkan itu menjadi tersangka, karena ya kemudian muncul stigma, muncul penilaian maksud saya bahwa Polda Metro Jaya itu melakukan kriminalisasi terhadap para aktivis, dan kemudian mereka masih centengnya Joko Widodo. Jadi secara opini publik untuk Jokowi juga, meskipun mereka menjadi tersangka, tidak menguntungkan. Yang kedua, bagi Polda Metro Jaya ini kalau kasusnya berlanjut juga secara opini publik juga sangat merugikan. Padahal kan harusnya dengan situasi semacam ini mereka ini termasuk Jokowi berkepentingan untuk kasusnya segera beres, kemudian dinyatakan P21 dan dilimpahkan ke pengadilan.
Dan ini tentu saja diharapkan dengan cara seperti itu orang menjadi jera. Tidak ada lagi yang berani mempersoalkan keaslian dari ijazah Jokowi. Tapi faktanya tidak seperti itu. Makin banyak sekali barisan yang meyakini bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Jadi katakanlah kalau ada 5 orang, 12 orang atau berapapun yang kemudian menjadi tersangka, jangan dipikir bahwa kemudian publik jera untuk melaporkan itu. Karena gelombang perlawanan itu sekarang sedang berlangsung. Dan rencananya itu besok itu akan ada deklarasi perlawanan dari para aktivis yang akan dilaksanakan di Gedung Juang Jakarta. Jadi sekali lagi walaupun mereka Jokowi dan para pendukungnya harusnya berada di atas angin, tapi realitasnya tidak seperti itu. Apalagi kemudian kan muncul pernyataan dari mantan rektor UGM, Sofyan Effendi, yang memastikan kepalsuan ya ijazahnya Jokowi, termasuk skripsinya yang menyontek, walaupun kemudian diralat, tapi publik terlanjur meyakini bahwa yang benar ya seperti yang dikatakan oleh Sofyan Effendi sebelumnya, yang secara runtut selama 1 jam 13 menit dia menyampaikan bagaimana secara kronologis kepalsuan dari ijazahnya Joko Widodo itu, bahwa kemudian dia menyatakan mencabut pernyataannya, publik sudah terlanjur percaya bahwa sebagai seorang yang pernah menjadi rektor, dia punya akses yang masih punya akses yang cukup kuat di UGM, dan dia punya fakta-fakta bahwa ijazah Jokowi itu palsu gitu. Dan juga kemudian Dr. Tifan dan juga Roy Suryo itu mendapatkan support dari sejumlah alumni UGM, khususnya alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 85 yang disebutkan sebagai tahun kelulusan Joko Widodo itu. Mereka mendapatkan bendel ijazah asli dan dokumen-dokumen penunjang lainnya seperti rasit nilai dan sebagainya, yang kemudian secara akal sehat kita meyakini bahwa kalau mereka yang orang yang diklaim oleh Jokowi satu angkatan, yakni lulus pada tahun 85 saja, kemudian dia menyerahkan ijazah aslinya kepada Dr. Tifa dan Roy Suryo, ya berarti mereka merasa bahwa nggak kenal dengan Joko Widodo, dan karena itu mereka kemudian mensupport perjuangan dari Roy Suryo, Rismond, dan juga Dr. Tifa ini sebagai sesama alumni. Jadi mereka cukup pede berhadapan dengan Joko Widodo kalau toh kemudian kasusnya ini bergulir ke pengadilan misalnya. Karena mereka punya bukti-bukti yang cukup kuat, dan menurut pengakuan Roy Suryo dan Dr. Tifa juga, kalau Roy Suryo menyatakan bahwa dia sudah melihat, memeriksa, bahkan menganalisa, dan mereka mendapatkan fakta-fakta yang sangat kuat bahwa ijazah Jokowi yang pernah diunggah oleh kader PSI Dian Sandi Utama, yang diakui oleh Jokowi itu sebagai ijazah asli itu sangat berbeda dengan ijazah yang dimiliki oleh 5 orang alumni Fakultas Kehutanan lulusan tahun 85 itu. Jadi sekali lagi secara opini publik, bahkan mungkin secara hukum nantinya ketika bergulir ke pengadilan, orang-orang seperti Dr. Tifa, Roy Suryo, dan kawan-kawan termasuk Dr. Rismond itu percaya diri bahwa mereka itu akan menang. Jadi dengan catatan kalau kemudian aparat penegak hukumnya mulai dari polisi, jaksa, dan kemudian hakimnya itu berpihak pada kebenaran, bukan berpihak pada keluarga Mulyono. Saya kira ini yang menjelaskan mengapa kemudian Joko Widodo merasa perlu menunda ini. Bahkan kita tidak tahu sampai kapan ditunda, karena alasannya kesehatan tadi. Jadi alasannya kalau di approval dokter mereka baru mau akan hadir, kalau tidak ya mereka minta diperiksa di Solo. Nah, kalau sampai kemudian Polda Metro Jaya itu juga memeriksa Joko Widodo di Solo, itu akan jadi persoalan juga yang sangat serius juga bagi Polda Metro Jaya, karena ini berkaitan dengan prinsip satu equality before the law. Meskipun secara kitab undang-undang hukum acara pidananya dimungkinkan melakukan seperti itu, tapi tetap saja menunjukkan bahwa iya Jokowi mendapat perlakuan yang istimewa. Karena kenapa mesti dia diperiksa di Solo? Karena buktinya toh dia bisa melakukan kegiatan yang sangat padat selama setidaknya 3 hari, hari Sabtu, Ahad, dan Senin kemarin gitu. Jadi ini sangat menarik kalau kita amati sampai kapan Jokowi akan menunda itu. Apakah dan kemudian kalau ditunda, bagaimana kelanjutan kasus ini? Ini yang saya kira sekarang ditunggu-tunggu, karena memang agak aneh sekali lagi kalau orang yang melaporkan dan kemudian dia malah justru mendelay, menunda-nunda pemeriksaan. Harusnya Jokowi paling bersemangat dong ya, begitu tahu bahwa kasusnya sudah ditingkatkan jadi penyidikan.
dengan menunda ini kan kemudian orang mencurigai, ada apa ini sesungguhnya? Karena sekarang ini apapun yang dilakukan oleh Jokowi, apalagi kalau tidak disertai dengan penjelasan yang clear, itu akan menambah kecurigaan banyak orang bahwa ya memang dia tidak punya ijazah, sehingga ketika dia melaporkan ke Polda Metro Jaya itu kan juga tidak ada kaitannya dengan ijazah palsu, tapi lebih pada soal menghasut, menyebarkan berita hoax dan sebagainya. Karena yang paling dihindari oleh Joko Widodo adalah menunjukkan ijazah aslinya. Jadi nantinya pun ini kalau Polda Metro Jaya memeriksa Dr. Tifa dan kawan-kawan ini pasti tidak dikaitkan langsung dengan soal ijazahnya Jokowi, dan ini menambah publik yakin bahwa ya Jokowi sesungguhnya memang tidak punya ijazah asli seperti yang dia klaim selama ini. Jadi mari kita tunggu apakah akhirnya Jokowi itu bersedia hadir di Polda Metro Jaya atau kemudian dia kembali menunda lagi dan kita tidak tahu sampai kapan itu ditunda. Yang jelas ini gerakan perlawanan makin besar, apalagi besok, ini jangan lupa besok itu hari Rabu ya, pukul 9.30 itu akan berlangsung deklarasi perlawanan dari kalangan aktivis yang akan dilaksanakan di Gedung Juang Jakarta di kawasan Menteng. Saya Sebenarif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.